Shalom Bapak Ibu. Jadi tidak ada kebebasan di dalam dosa. Yang ada adalah perbudakan. Dan kita gak akan bisa lepas itu tanpa pertolongan Tuhan. Saya kasih tahu, jangan main-main dong. Yang ngomong soalnya masternya. Saya punya kecanduan alkohol pada waktu saya kuliah Bapak Ibu. Kalau sehari gak minum alkohol gak bisa. Di meja belajar saya selalu ada botol minum alkohol. Saya pikir itu adalah sebuah bentuk kebebasan. Sejak saya kuliah saya minum yang murah-murah. Pada waktu sudah kerja saya minum mulai yang agak-agak mahal gitu. Mainnya rada-rada beda. Nakalnya rada beda tapi tetap nakal. Tetap nakal. Saya pikir itu adalah bentuk kebebasan. Karena saya sudah tidak berada satu rumah dengan orang tua saya. Saya ngekos di kota lain, saya kuliah di kota lain, saya kuliah di Bandung. Saya bebas melakukan itu semua. Gak ada yang larang. Gak ada yang larang. Padahal dulu waktu SMP, SMA saya ini pelayan di gereja. Bukan orang yang nggak pernah ke gereja gitu loh. Bukan. Saya pelayan di gereja Bapak Ibu. Pada waktu kuliah saya di Bandung, saya tinggalkan itu semua. Karena saya melihat bahwa teman-teman saya baik-baik saja hidupnya gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Saya pikir ya sama kayak orang Yahudi ini, baik-baik saja hidupnya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah kayaknya. Saya kecanduan alkohol. Sampai rasanya kalau nggak minum itu satu hari nggak bisa. Dan itu sampai kepada saya menikah, terbawa sampai saya menikah. Dan di rumah ya biasa itu yang namanya minuman juga ada di situ, di rumah. Saya baru bertobat tahun 2010 Bapak Ibu, belum lama. Sebelumnya ya berantakan hidup saya. Ya, saya berantakan banget. Salah satunya ya free sex selama saya kuliah. Saya boleh berpacaran pada siapapun, saya ganti-ganti pacar. Tiap satu semester saya ganti pacar. Ya jelek-jelek gini kayaknya laku juga gitu ya. Atau di Bandung mungkin gak ada yang model begini gitu ya. Jadi agak unik mungkin. Saya pikir bahwa itu adalah sebuah bentuk kebebasan. Ternyata enggak. Itu akan menjadi sebuah kecanduan sampai dalam pernikahan dan itu menghantui seumur hidup. Dan perjuangannya lebih berat. Kalau Bapak Ibu belum pernah merasakan sesuatu yang dosa, Bapak Ibu nggak akan punya keinginan untuk melakukan itu, benar nggak? Kalau Bapak Ibu nggak pernah minum alkohol, nggak ada pasti keinginan untuk minum alkohol, benar nggak? Kalau Bapak Ibu nggak pernah judi, nggak akan kepikiran pengen judi, benar ya? Tapi sekali Bapak Ibu pernah melakukan itu akan menghantui seumur hidup. Itu bahasa Alkitabnya yaitu seperti singa yang mengaum-ngaum itu menunggu waktu yang tepat aja untuk jatuh lagi ke situ. Nah itu perjuangan saya. Saya tidak ada potongan pendeta sebetulnya. Saya rasanya juga tidak layak berdiri di depan sini di belakang mimbar. Karena sepertinya saya justru lebih banyak dosanya daripada Bapak Ibu. Makanya waktu Pak Gembala saudara itu minta foto saya nggak punya foto. Saya nggak punya foto, apalagi foto yang rohani gitu ya, nggak ada saya ini. Ya, saya bekerja di dunia sekuler dulu kebetulan memang saya kuliah di dunia perhotelan Bapak Ibu. Kebetulan istri beliau kan juga pernah kerja di hotel. Waktu itu kami untung ketemunya di tempat yang baik ya. Saya ke hotelnya, ke Ciputra itu untuk membawa persekutuan, itu berarti saya sudah bertobat. Jadi pada waktu saya bertobat memang saya membuat persekutuan untuk semua karyawan hotel di kota Semarang dan saya gilir aja tiap hotel saya datangin gitu. Orang gila memang harus gila kalau ikut Tuhan. Ya. Memang harus begitu. Supaya saudara nggak suam-suam kuku. Jadi yang benar itu membawa kerajaan Allah di tempat sekuler, itu yang benar. Jangan membawa dunia sekuler ke gereja, jangan kebalik.
Jadi saya nggak ada potongan untuk pada waktu ditanya fotonya ya. Itu foto yang ada itu ya. Saya punya, dulu saya bekerja di hotel, sekarang saya punya perusahaan sendiri di bidang konsultan manajemen gitu ya. Tapi lebih banyak sih klien-klien saya ada hotel dan restoran, tapi perusahaan lain juga banyak gitu ya. Jadi kenapa fotonya seperti itu ya, karena kemarin sama anak-anak ada seragam baru di foto seperti itu ya. Pak, mohon maaf ya, fotonya ya cuma seperti ini gitu ya. Kayaknya kok nggak meyakinkan gitu ya untuk khotbah gitu. Ya mudah-mudahan saudara tidak mendengar suara saya, tapi mendengar suara Roh Kudus gitu. Nah suara saya kayaknya nggak ada apa-apanya. Jadi pergumulan saya panjang Bapak Ibu, dan itu mesti saya pikul sampai saya meninggal rasanya. Dan itu lebih berat daripada kita tidak mengalami itu. Lebih baik kita nggak mengalami itu deh, daripada kita pernah mengalami itu. Kita akan terus dihantui itu terus, rasa bersalah itu akan dihantui terus sampai saudara pulang nanti. Dan saudara akan digoda terus untuk jatuh di tempat yang sama. Ingat ya, saudara tidak akan jatuh di tempat yang berbeda, saudara akan jatuh di tempat yang sama. Makanya firman Tuhan ada yang bilang bahwa anjing akan kembali pada muntahannya, babi akan kembali kepada kubangannya. Betul? Tuhan sudah memperingatkan bahwa kamu akan jatuh di tempat yang sama terus, bukan di tempat yang lain. Jadi hati-hati. Karena memang kalau kita sudah mencicipi itu, ya, kita sudah mencicipi itu, kita pasti pengen lagi. Nah, bangsa Yehuda juga kecewa karena di ayatnya yang saya nggak tahu 15 atau berapa itu ya. Mereka mengenakan pakaian berkabung, artinya bahwa mereka itu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kalau mereka salah, mereka tahu mereka salah. Kan mereka pegang hukum Taurat. Pada waktu kita melakukan kesalahan, pada waktu kita melakukan dosa, kita tahu nggak Bapak Ibu kita itu salah? Tahu ya. Dalam hati ini rasanya nggak enak. Saya tahu saya berdosa, saya tahu saya salah. Dan kemudian kita datang meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, seperti bangsa Yehuda memakai pakaian berkabung. Tapi sekali lagi mereka kecewa. Kenapa kira-kira? Pada waktu kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, harapannya apa sih? Harapan kita apa? Tidak dihukum, ya? Tidak ada hukuman, hilang hukumannya. Ya itulah harapan dari orang Yehuda, bangsa Yehuda juga sama, bahwa kalau saya sudah mengaku dosa, ya Tuhan tidak menghukum saya, atau konsekuensi lebih tepatnya. Kalau saya tidak suka menggunakan bahasa hukuman sebetulnya, karena Tuhan tidak menghukum sebenarnya. Tuhan mengampuni dosa, tetapi konsekuensi atas dosa itu tidak hilang. Konsekuensi atas dosa nggak hilang Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang menghukum sebetulnya. Tapi bangsa Yehuda berpikir pada waktu saya mengaku dosa, konsekuensi ini hilang. Loh ya nggak bisa. Pada waktu saudara berhubungan intim dengan seseorang itu, dan kemudian dia hamil, terus saudara mengaku dosa di hadapan 100 pendeta, juga di hadapan Tuhan, konsekuensinya hilang nggak? Kempes lagi gitu perutnya, tiba-tiba nggak hamil gitu, nggak ada lah. Pada waktu saudara kecanduan, konsekuensinya nggak hilang Bapak Ibu. Sampai hari ini saya masih menanggung konsekuensi saya atas kecanduan alkohol saya. Saya harus minum obat sampai saya mati. Vonis dokter cuma saya, Pak sampai kapan saya minum nih dok? Sampai kamu mati. Konsekuensi atas dosa nggak hilang. Walaupun kamu sudah melayani, kamu sudah membaptis banyak jiwa, kamu sudah mempertobatkan banyak orang, kamu sudah menyerahkan hidupmu pada Tuhan, konsekuensi dosa hilang nggak? Enggak Bapak Ibu, dan kamu harus sadar bahwa itu bukan hukuman, itu konsekuensi dosa atas yang kamu pilih, jalan yang kamu pilih sendiri. Gak hilang Pak, gak hilang. Vonis dokter pada saya harus minum obat sampai saya mati.
Itu konsekuensi atas kecanduan alkohol yang merusak organ dalam saya. Saya sudah diambil empedunya nih Bapak Ibu. Empedu sudah diambil, sekarang hati saya yang kena. Rever maksudnya. Jadi kalau empedu sudah diambil, artinya saya sudah nggak bisa kepahitan lagi gitu ya. Sudah diambil. Jadi nggak apa-apa, sudah kebal saya ini. Ya. Tapi hatinya saya ini rusak karena terlalu banyak alkohol. Jadi saya mengingatkan kepada yang masih muda-muda ini, jangan berpikir bahwa kamu bebas melakukan apa saja. Kamu nggak bebas, kamu diperbudak. Kebebasan hanya satu. Kebebasan hanya ada di dalam firman, hanya ada di dalam Yesus. Selain itu nggak ada kebebasan, yang ada perbudakan. Percayalah. Saudara akan merasakan nanti. Jangan. Saya banyak sekali memberikan nasihat. Dengarkan nasihat orang yang sudah mengalami lebih dulu. Sudah mengalami dulu. Jadi jangan pernah berpikir lagi pada waktu kita mengaku dosa, konsekuensi dosanya hilang ya Bapak Ibu ya. Tuhan nggak menghukum kok, Tuhan mengampuni. Dosa saudara diampuni, artinya saudara akan selamat pulang ke surga. Itu bukti pengampunan Tuhan selama saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tetapi konsekuensi dosa, jangan berharap Tuhan hilangkan. Karena itu konsekuensi. Sama seperti kalau kita ini keluar di waktu hujan-hujan dan kemudian kita batuk pilek. Itu bukan hukuman Tuhan, itu konsekuensi karena kita waktu hujan-hujanan kita nggak pakai mantel, kita nggak pakai payung. Itu konsekuensi saja. Jadi ya hidupi saja. Dan saudara tetap akan mendapatkan kemurahan Tuhan kalau ada. Yang belum terjadi, ya nggak usah dicoba yang terjadi. Yang sudah terjadi, ya percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan kemurahan dan pertolongan. Ya. Artinya jangan ditambah, wis cukup gitu. Nggak usah ditambah-tambah sing liya. Pak, dari yang disebutkan tadi saya ada satu Pak, ya wis aja loro, aja telu gitu. Udah cukup satu aja. Yang belum, ya nggak usah pengen mencoba. Ya. Kalau sudah kebelet pengen tahu apa yang namanya seks, tinggal datang ke Pak Gembala, Pak saya mau menikah, pasti langsung dinikahkan saat itu juga. Saudara langsung resmi dan sah, saudara tidak menanggung hukuman lagi. Kan lebih enak, benar nggak? Itu justru bentuk kebebasan. Saudara tidak ada ketakutan. Pada waktu saudara melakukan free sex, saudara dihantui ketakutan pasti. Nanti kalau ketahuan, ya sama aja. Itu bukan kebebasan, itu perbudakan. Nah yang terakhir itu bangsa Yehuda sampai pada titik ingin meniru orang fasik. Karena mereka pikir bahwa berbahagia orang yang seperti itu ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu juga bisa diartikan diberkatilah. Atau orang yang seperti itu diberkati. Kayak 8 sabda bahagia gitu ya. Berbahagialah, diberkatilah. Itu bahasa aslinya bisa diartikan seperti itu. Mereka menganggap bahwa berbahagialah orang-orang yang fasik ini karena mereka nggak mendapatkan hukuman, hidupnya baik-baik saja. Hanya itu bentuk kekecewaan yang level 2 yang kita akhirnya menjadi seperti itu. Kita jadi meniru karena kita iri, ya. Kita jadi meniru seperti dia. Nah itu yang saya lakukan dulu. Kita jadi meniru seperti dia. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, gak usah iri kepada orang yang fasik, orang yang jahat, jangan iri. Ya, saudara anak Tuhan, saudara tahu firman, saudara lakukan firman, selesai itu. Gak perlu melihat kanan kiri. Kadang berjalan bersama Tuhan itu ya jadi orang bodoh aja. Ya, gak usah terlalu mikir-mikir gitu ya. Gak usah terlalu dianalisa. Wes ikut aja, sesuai firman, pasti benar, pasti selamat. Gitu ya. Dan nggak usah berpikir lagi bahwa beribadah itu harus ada untungnya, harus ada labanya. Enggak ada itu seperti itu. Nah, sebetulnya jawaban dari Tuhan atas pertanyaan kita semua itu ada di ayat yang selanjutnya di Maliaki 3 pasal 3 ayat 16 dan 17 ya.
Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, kata Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya, yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi saudara jangan kecewa, jangan iri hati. Pada akhirnya nanti akan ada perbedaan. Sabar, Tuhan sedang bekerja atas mereka. Kemurahannya sedang ditunjukkan atas mereka. Suatu ketika nanti ada waktunya penuaian itu terjadi. Kita tidak berharap mereka mendapatkan hukuman. Justru yang kita harapkan mereka bisa bertobat dari jalan-jalan yang sesat itu, kembali ke jalan Tuhan. Kita doakan mereka untuk cepat-cepat balik ke dalam Tuhan. Jadi kita bisa sama-sama sharing pada waktu kita sama-sama sulit melakukan firman Tuhan. Kan gitu ya, lebih enak ya. Kita sering, wah Pak angel tenan itu. Rasanya sesek banget. Mau ini tahu nggak bisa lagi. Mau begitu nggak bisa lagi. Ya memang kita harus menyangkal diri dan memutuskan. Lebih baik kita sharing sama saudara seiman di dalam kita melakukan firman, daripada kita sama-sama menyesali apa yang terjadi di dalam masa lalu kita. Kan nggak enak. Dan kalau kita masih berpikir bahwa beribadah kepada Tuhan itu harus ada untung rugi, ya, hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama bertobat, bahwa beribadah kepada Tuhan tidak boleh menghitung untung rugi. Pada waktu kita memberi persembahan, kita juga tidak boleh menghitung untung rugi. Pada waktu kita melayani, kita juga tidak boleh berpikir untung rugi. Jangan saudara melihat bahwa kalau melayani Tuhan hidupnya pasti akan dibuat kaya. Dulu saya sempat tersesat pada pemikiran yang keliru, bahwa salah satu motivasi mengikuti Tuhan adalah kesuksesan. Itu sebuah pemikiran yang keliru. Sehingga pada waktu kesuksesan itu tidak terjadi, kita bisa meninggalkan Tuhan. Pada waktu kekayaan itu tidak terjadi, kita tidak bisa meninggalkan Tuhan. Pada waktu harapan kita yang kita naikkan kepada Tuhan tidak terjadi, kita bisa kecewa sama Tuhan. Makanya harapannya yang salah. Jangan lagi kita berpikir bahwa beribadah kepada Tuhan itu ada untung ruginya. Gak ada. Tapi saya mau kasih tahu sebuah penghiburan bagi saudara. Apa sih untungnya beribadah kepada Tuhan? Kalau saudara masih berpikir dari sudut pandang itu, ada kok untungnya ibadah kepada Tuhan itu. Ini yang benar, perspektifnya yang benar. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Ini keuntungan kita beribadah kepada Tuhan. Bahwa dengan menjadi anak-anak Allah, kita mendapatkan pendamaian atas dosa-dosa kita. Artinya bahwa kita akan diselamatkan. Kita akan dibebaskan dari kematian kekal. Kita akan pulang ke surga bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini keuntungan kita beribadah kepada Tuhan. Inilah iman Kristen. Jadi jangan lagi kita mengukur beribadah kepada Tuhan dengan ukuran-ukuran duniawi. Justru kita harus membawa kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia, bukan dibalik keuntungan duniawi, dibalik datang kepada gereja. Kita sudah mendapatkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Apalagi yang lebih besar daripada itu? Uang 1 miliar? Uang 1 triliun?
Saudara pilih mana? Uang 1 triliun, pulang ke neraka, atau menerima berkat Tuhan, sesuai dengan kemurahan Tuhan, sesuai dengan kedaulatan Tuhan, dan menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, Yesus Kristus, dan kita diselamatkan. Mana yang lebih penting? Hidup di dunia berapa lama sih? 70, 80, 100 tahun? Dibandingkan dengan kekekalan yang selama-lamanya. Coba mulai hari ini kita berpikir dalam perspektif yang berbeda. Bahwa beribadah kepada Tuhan itu, kita sudah mendapatkan yang paling besar, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga kita didamaikan dengan Bapa di surga. Itu keuntungan beribadah kepada Tuhan yang benar. Jadi kalau kita sudah sampai pada pengertian bahwa Kristus, Yesus adalah segala-segalanya bagi saya, saudara sudah tidak peduli lagi dengan yang lain di dunia ini. Pada waktu tokonya sepi, puji Tuhan. Pada waktu tokonya ramai, puji Tuhan. Pada waktu tokonya sepi, kalau harus berdoa, ya berdoa. Pada waktu tokonya ramai harus berdoa, ya berdoa. Saudara tidak memandang ukuran duniawi menjadi sebuah prioritas lagi. Ini kesaksian saya. Bahwa setelah saudara mengalami perspektif yang benar kepada Tuhan, saudara percaya dengan saya, saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa. Di situ rencana Tuhan terjadi, yang saudara nggak pernah bayangkan dalam hidupmu. Tapi saudara harus temukan ini di dalam hidupmu masing-masing. Sampai saudara bisa ngomong bahwa di dunia ini, pekerjaan ini, usaha ini, harta ini, mobil ini, rumah ini gak penting buat saya. Bagi saya yang penting cuma satu, Kristus segala-segalanya dalam hidup saya. Kalau saudara sudah bisa ngomong seperti itu, saya yakin hidupmu pasti berubah. Bukan berarti nanti saudara jatuh miskin, enggak. Justru tuh, kalau dalam hidup saya, sekali lagi bukan saya pengen saudara punya persepsi yang keliru ya, tetapi justru di tengah pengertian saya yang benar kepada Tuhan, Tuhan justru menyatakan mujizatnya yang luar biasa dengan hidup saya, dan melipat gandakan begitu banyak berkah. Tapi karena saya sudah tidak punya persepsi seperti ini, jadi saya sudah tidak terikat dengan semuanya ini. Simpel aja. Jadi mau apapun yang saya punya di dalam dunia ini, ya itu nggak ada artinya. Ya jadi ya terserah aja gitu loh. Jadi saya nggak memegang sekali dengan itu. Kalau kita masih mencintai sesuatu barang yang ada di dunia ini, kita akan sulit. Ya. Itu kalau kita mencintai, mungkin kita punya mobil baru gitu ya, terus kita lebih mencintai mobil itu daripada yang lain, sehingga pada waktu mobil itu baret, kotor, kita marahin orang-orang itu. Atau lagi beli motor baru nih, terus ternyata anaknya lagi main keserempet ke baret, anaknya dimarahin gitu. Itu cuma tanda saja bahwa saudara masih terikat dengan hal itu. Saya sudah nggak peduli kayak gitu. Salah aja. Dulu ya, sekarang enggak penting. Tapi malah justru Tuhan tambah-tambahkan terus berkatnya yang melimpah. Saya ini ya saya hanya menikmati secukupnya saja, karena doa saya cuma menjadi saluran berkat saja. Tapi justru malah begitu banyak berkat Tuhan yang digelontorkan dalam hidup saya. Tapi saya harus konsisten bahwa itu cuma saluran. Ya. Dan nggak boleh ditampung. Kalau tampung nanti jadinya kematian itu, seperti laut mati. Laut mati itu kan danau. Ya, kalau ada yang pernah ke Israel atau mungkin bisa dilihat di YouTube gitu ya, saudara akan melihat bahwa laut mati itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Kenapa tidak ada kehidupan? Karena nggak ada air yang mengalir di situ. Bedakan dengan Sungai Yordan. Itu ada kehidupan.
Ikan-ikan banyak di situ. Karena airnya mengalir. Ya berkat Tuhan seperti itu. Kira-kira kalau boleh saya analogikan. Jangan lagi kita berpikir bahwa kita lebih mencintai berkat Tuhan daripada yang memberi berkat. Rasanya nggak enak kalau saya memberikan mainan atau anak saya minta handphone yang bagus, kemudian saya belikan dia handphone sesuai dengan permintaan dia. Terus kemudian saya main ke kamarnya dan dia merasa terganggu pada waktu saya datang karena dia sedang main handphone dan sedang asik dengan handphone. Ngomong, bentar Pak, aku lagi asik. Rasanya gimana sebagai orang tua yang memberikan itu? Atau mungkin malah ngomong, Papa jangan sering-sering masuk ke kamarku deh, aku terganggu, aku lagi pengen gitu. Kira-kira saudara, kalau saudara yang memberikan barang itu dan saudara dibegitukan dengan yang memberi barang, rasanya itu ngenes ya. Nah itulah Tuhan. Kita diberikan berkatnya, rumah mungkin, mobil mungkin, pekerjaan mungkin, bisnis mungkin, toko mungkin. Tapi pada waktu Tuhan panggil kita, bentar Tuhan, aku lagi sibuk. Pada waktu ada permintaan untuk melayani, ayo besok jadwal melayani. Bentar Pak, ada kerjaan. Atau tadi malam, saya ngantuk kalau tadi malam begadang, main Mobile Legends gitu. Mabar. Kira-kira rasanya bagaimana? Ya mulai sekarang kita harus bisa pisahkan bahwa kita harus cukup dengan pemberian Kristus di atas kayu salib. Yang lain itu tidak penting. Itu saja. Dan kita harus lebih mencintai si pemberi berkat daripada berkat. Ada amin Bapak Ibu? Saya akan berikan satu kutipan ayat yang terakhir, Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai dengan 26. Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 26. Yang sudah ketemu ayatnya bisa membaca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Biarlah mulai hari ini hati kita hanya berpaut pada Tuhan, bahwa Kristus adalah segala-galanya di dalam hidup dan tidak ada yang lain. Yesus Kristus cukup bagiku. Tuhan Yesus memberkati.